Masih bersama saya Alicia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kerahkan puluhan personel gabungan dan relawan, kebakaran puluhan hektar lahan di jalur pendakian Rijadi berhasil dipadamkan. Terbelit hutang cicilan di koperasi, seorang pria di Mataram nekat mencuri kasur milik orang tuanya. Kurangi pencemaran lingkungan, warga desa Semparu, Lombok Tengah sukses mengolah sampah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomis. Seorang pemuda bernama Diki Rosario, 31 tahun, asal Mataram diringkus tim Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menjual kasur milik orang tuanya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela atas laporan bapaknya yang kehilangan 2 buah kasur. Polisi menyita 2 buah kasur yang sempat dijual ke orang lain sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan seorang residivis kasus jambret yang baru sebulan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, pelaku mengaku bahwa hasil jual tersebut didapati nominal jual sekitar 1 juta rupiah dan hasil jual tersebut digunakan untuk membayar utang dari pelaku di koperasi. Jadi pelaku adalah residivis jambret yang sudah divonis dan kenai hukuman sekitar 1 tahun penjara dan sekitaran awal tahun ini baru keluar dari lapas. Jadi yang melapor ini bapaknya? Jadi yang melapor adalah bapaknya sendiri, makanya kita kenai pasal 367 karena korban adalah keluarga kandung dan juga TKP-nya juga di rumah antara keluarganya. Tersangka mengaku menjual kasur tersebut dengan harga 1 juta rupiah, kemudian digunakan untuk membayar utang di koperasi. Uang itu kamu pakai apa terus? Yang dari penjualan belanja? Beli apa? Taruhan. Itu bayar utang enggak? Panggilnya sudah masuk. Enggak sih? Gimana ceritanya kamu bisa ngambil itu, menjual kasur ini? Saya kan di rumah. Ya terus? Ada sudah tanda tinggal di serunya. Jadinya kasurnya satu. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sepasang kekasih berinisial MAA 25 tahun dan BM 29 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berkomplot mengedarkan narkotika. Keduanya dibekuk di rumah kontrakannya di Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari usai mengonsumsi narkoba. Polisi menyita 1,96 gram sabu-sabu, timbangan, alat isap, serta ponsel sebagai barang bukti. Selain mengedarkan narkotika, keduanya merupakan pengguna aktif dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Penangkapan keduanya atas laporan warga sekitar yang resah lingkungannya dijadikan tempat bertransaksi narkoba. Jadi dari penggerebekan yang kami lakukan, kami mendapati yang bersangkutan baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan barang bukti yang kita dapatkan berserakan di atas lantai, yaitu 1 paket plastik klip yang di dalamnya berisi bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dan setelah kita lakukan penangkapan, kita lakukan tes urin di Balai Kesehatan Kota Mataram, memang hasilnya positif mengandung metapetamin urinnya, sabu-sabu. Berapa banyak sabu yang kau pakai kemarin? 1 gram. 1 gram. Pakai aja, tapi ada timbangan tapi? Iya. Buat apa? Iya yang bawa temen itu. Terus barang ada banyak klip itu? Iya. Disuruh saya jualan sama dia. Berarti kamu udah jualan? Enggak, belum sempat Pak. Kenapa ada timbangan? Dia yang buat di sana. Dia yang buat timbangan 5 bahan terus dibuatin. Dia banyak dia bawa tapi dibuatin saya 1 gram. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 114 Junto 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan personel kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat diberangkatkan menuju Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk membantu penanganan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Polda NTB menerjunkan 10 anggota BRIMOB dan 5 tenaga kesehatan dari bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes yang diberangkatkan bersama puluhan personel Polda Bali melalui Pelabuhan Lembar. Pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut seiring ditetapkannya masa tanggap darurat bagi pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Kecamatan Flores Timur. Mereka nantinya akan membantu mengevakuasi korban letusan dan memberikan layanan kesehatan bagi warga. Untuk mengoptimalkan operasional tim, mereka dibekali sejumlah peralatan seperti 2 unit kendaraan dapur lapangan, 2 unit kendaraan double kabin, 2 unit kendaraan genset, dan 1 unit mobil ambulans. Pada malam hari ini rencananya dari teman-teman Sat Brimob Polda Bali dan Sat Brimob Polda NTB, begitu juga dengan Dokes Polda NTB akan berangkat berlayar menuju Kupang terkait adanya gunung meletus di Lewotobi di NTT sana. Total personil yang berangkat jumlahnya 25, 10 dari Brimob Polda Bali, 10 dari Brimob Polda NTB, lanjut dengan 5 dari teman-teman Dokes Polda NTB. Jadi kemarin dari Mabes melalui Polda NTB dan Polda Bali menghubungi kami tentang rencana pergeseran pasukan untuk membantu korban bencana gunung berapi di Flores Timur. Kami menyambut baik apa yang sudah dilakukan oleh Polri kepada saudara-saudara kita di Flores Timur. Oleh karena itu, PT Dharma Lautan Utama menggratiskan semua biaya pergeseran pasukan dari Polda Bali maupun Polda NTB. Semoga selama pelayaran semuanya lancar dan tiba dengan selamat di Kupang, dilanjutkan ke Flores Timur. Misi kemanusiaan tersebut rencananya akan beroperasi selama 1 bulan ke depan dan akan dievaluasi kembali perpanjangannya sesuai dengan situasi di lapangan. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Lombok Barat menggelar simulasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara di sejumlah desa pada Minggu siang. Latihan pencoblosan salah satunya digelar di Desa Kekait, Kecamatan Batu Layar, yang diikuti puluhan warga, petugas TPS, serta pengawas pilkada. Dalam percobaan itu, suasana TPS diatur sesuai dengan lokasi pemungutan suara aslinya, mulai dari jumlah kotak suara, surat suara, tinta, hingga alat tulis untuk penghitungan suara. Hal itu untuk memberikan gambaran secara jelas mekanisme pemungutan suara hingga penghitungan suara, sekaligus mengedukasi calon pemilih agar mengetahui alur dan proses pemungutan. Ditujukan dalam rangka untuk melakukan uji coba untuk kita mengetahui atau mengukur sejauh mana skill daripada petugas teman-teman KPPS, dan juga untuk mengukur sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat. Kendala umumnya kita pelaksanaan pilkada ini tentu saja karena bulan November sebagaimana kita ketahui ini terkait dengan cuaca. Kalau dari petugas sendiri tadi tidak ada kendala ya hasil pantauannya? Untuk petugas KPPS kita sudah melakukan BIMTEK secara terus-menerus, secara berjenjang. Kita juga sudah mulai dari melakukan BIMTEK terhadap teman-teman PPK,
dan PPS untuk kemudian teman-teman PPK dan PPS melatih teman-teman KPPS kita. Simulasi pemungutan suara rencananya akan digelar di seluruh desa dan kecamatan sebagai latihan kepada petugas atau pemilih agar memahami mekanisme pemilihan kepala daerah pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.